telah dipilih dijadikan sebagai sistem nilai dalam tataman kehidupan manusia, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu dari kata demos, artinya rakyat, dan kratos, artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi diartikan secara sederhana adalah pemerintahan oleh rakyat, rule of the people. Secara terminologi, demokrasi dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya, menurut Kuncoro Purbo Pranoto, dalam bukunya Sistem Pemerintahan Demokrasi menyatakan, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang atau rakyat adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Pemirsa, bagaimana menurut pendapat lain? Menurut Avant Gavard, menyatakan ada dua macam pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan secara empirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 11 SMK PGRI Indah Malang. Alhamdulillah, amin. Kita bertemu lagi dalam belajar online. Kita melanjutkan minggu yang lalu. Sekarang kita masuki pertemuan kedua, materi kedua bab 5. Kita masih membicarakan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Harapan Bapak dan anak-anakku selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, karena yakin selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anakku berada. Amin. Anak-anakku, seperti biasa sebelum belajar dimulai, malah kita bersama-sama wajib berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi masa depan anak-anakku. Yang beragama Islam ikuti Bapak. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Terima kasih. Anak-anakku, Bapak lanjutkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 5, yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 10. Setelah pelajaran selesai, diharapkan siswa dapat: nomor 6, menjelaskan hubungan demokrasi dengan pemilu. Nomor 7, menjelaskan hubungan demokrasi dengan musyawarah. Nomor 8, menjelaskan pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2003. Nomor 9, menjelaskan tujuan pemilu. Dan ke-10, membedakan pengertian musyawarah dengan voting. Anak-anakku, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran di atas. Siap? 6. Hubungan demokrasi dengan pemilu. Negara demokrasi adalah negara yang melibatkan rakyatnya dalam setiap mengambil kebijakan, dalam setiap mengambil keputusan. Sedangkan cara keikutsertaan rakyat dalam mengambil kebijakan itu dapat dilakukan melalui pemilihan umum. 7. Hubungan demokrasi dengan musyawarah. Demokrasi adalah rakyat yang berkuasa, rakyat yang menentukan kebijakan. Namun dalam menentukan kebijakan itu harus dimusyawarahkan atau dibicarakan bersama-sama, bukan maunya sendiri, bukan maunya pribadi penguasa atau bukan kehendak penguasa. 8. Pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2003.
Pemilu sebagai sarana atau alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, melaksanakan kepuasan rakyat dan kehendak rakyat. 9. Tujuan pemilu. 1. Untuk memilih presiden dan wakil presiden. 2. Untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD tingkat 1, dan anggota DPRD tingkat 2. 10. Bedanya musyawarah dengan voting. 1. Musyawarah adalah dalam memutuskan suatu masalah harus dibicarakan dengan orang lain. Voting adalah dalam memutuskan suatu masalah dengan suara terbanyak tanpa dibicarakan terlebih dahulu, baik voting tertutup, yaitu dengan cara menulis pilihannya pada lembar kertas, kemudian dimasukkan amplop yang bersifat rahasia, ataupun voting terbuka dengan cara mengacungkan tangan dalam memberikan suaranya yang bersifat terbuka. Demikian anak-anakku penjelasan materi kedua bab 5, dan jangan lupa rangkum penjelasan tadi karena rangkuman sangat-sangat perlu digunakan untuk menjawab soal-soal ulangan. Karena tanpa rangkuman anak-anakku Bapak pastikan tidak bisa mengerjakan soal-soal ulangan. Ingat rangkuman dan jawaban soal-soal setelah dikerjakan, foto langsung dikirim ke WA Bapak hari ini juga. Anak-anakku, selanjutnya yang terakhir Bapak beritahu tugas siswa untuk memahami dan memantapkan materi kedua bab 5, maka kerjakan tugas wajib. Tugas wajib ini ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 2 tugas terdiri dari tugas 2A dan tugas 2B dengan sisa waktu yang ada pada jam pelajaran ini. Dan jangan lupa tiap lembar, sekali lagi tiap lembar ditulis identitas lengkap di sudut kanan atas, yaitu nama, nomor absen, dan kelas. Karena selama ini banyak yang tidak ditulis. Demikian anak-anakku, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan dan kesehatan pada anak-anakku, keluarga. Amin. SMK bisa, anak-anakku juga pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.